Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Haji Ahmad. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Muttaqin, Bapak Dr. Theo Yusuf beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Yayasan Al-Muttaqin, Bapak Haji Edi Yahya beserta jajaran stafnya. Pengukuhan Dewan Pengurus Yayasan Masjid Al-Muttaqin sekaligus halal bihalal. Suasana penuh kebersamaan dan semangat pembaruan terasa di Masjid Al-Muttaqin, Cimanggis, Kota Depok, dalam kegiatan pengukuhan Dewan Pengurus Yayasan Masjid Al-Muttaqin yang dirangkaikan dengan acara halal bihalal, Sabtu, tanggal 25 April tahun 2026. Acara ini menandai babak baru dalam pengelolaan masjid, yang sebelumnya berada di bawah Dewan Kemakmuran Masjid DKM kini resmi bertransformasi menjadi yayasan dengan struktur yang lebih formal, meliputi Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus. Itu bukan DKM ya? Bukan DKM, tidak ada lagi DKM. Ini program apa? Jadi nggak ada DKM. Di dalam yayasan itu tidak ada DKM, tapi di yayasan itu kan ada Dewan Pembina, ada Dewan Pengawas, dan ada Dewan Pengurus. Nah, pengurusnya itu saya, ketuanya. Ketua pengurus, bukan ya, ketua pengurus yayasan. Alhamdulillah hari ini setelah serah terima dari DKM ya, semula kan memang namanya DKM, sekarang dipindahkan ke yayasan. Nah, tapi kepengurusan masjidnya tetap jalan seperti biasa, hanya ganti nama. Jadi semua program apa yang dijalankan oleh DKM kemarin itu tetap berlanjut. Kemudian personelnya pun juga hampir sama. Nah, hanya nanti mungkin penambahan karena dulu DKM itu tidak mengaktifkan pemudanya. Nah, nanti setelah ini kita akan aktifkan pemuda. Bagaimana cara merekrut pemuda ini? Ketua Dewan Masjid Indonesia, DMI Cimanggis, Haji Ahmad, dalam sambutannya menegaskan pentingnya legalitas dalam kepengurusan. Ia mendorong agar pengurus yang baru segera menyusun surat keputusan atau SK, guna mempermudah berbagai keperluan administratif dan pengembangan masjid ke depan. Sementara itu, tausiah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Saimatondang, SEI, MEC, yang mengajak jamaah untuk menjadikan momentum halal bihalal sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan peran masjid sebagai pusat pembinaan umat. Dalam wawancara, pengurus Yayasan Dr. Handes Haji Edi Yahya MM menjelaskan bahwa meski terjadi perubahan struktur dari DKM ke yayasan, program-program masjid tetap berjalan seperti biasa. Bahkan, akan ada penguatan pada sektor kepemudaan yang sebelumnya belum maksimal. Kedepan, kami ingin mengaktifkan kembali peran remaja masjid. Anak muda harus diberikan ruang agar merasa nyaman dan memiliki peran dalam memakmurkan masjid, ujar Haji Edi. Program unggulan yang akan terus dikembangkan diantaranya adalah kajian Islam rutin yang dilaksanakan 2 kali dalam sepekan, serta rencana pembangunan fasilitas penunjang seperti aula serbaguna. Dari sisi historis, yayasan ini sebenarnya telah dibentuk sejak tahun 1987 sebagai syarat pembangunan masjid. Kini, yayasan tersebut dihidupkan kembali dengan legalitas yang lebih kuat untuk mendukung pengelolaan yang profesional serta membuka peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya serta harapan besar kepada kepengurusan baru. Ya, selamat bekerja kepada Pak Haji Edi Yahya, Ketua DKM Kota yang baru. Kita juga ucapkan terima kasih kepada Haji Mutamin, ketua sebelumnya. Mudah-mudahan Allah juga berikan kemudahan buat Pak Haji Edi Yahya, terutama mendatangkan anak muda sebanyak-banyaknya ke Masjid Al-Muttaqin. Siap tadi? Siap, Pak. Oh, siap. Yang penting anak muda nyaman dulu di masjid. Kopi tersedia 24 jam. Wifi kalau bisa ada 24 jam. Kopi, wifi, aman tuh. Kita tinggal bikin kegiatan positifnya. Mau kegiatan rohani oke, itu penting, paling penting. Kemudian pengembangan diri, life skill, kemudian juga pengembangan dompet, biar bisa melamar anak calon mertua. Ia menekankan pentingnya menarik minat generasi muda ke masjid dengan menyediakan fasilitas yang ramah, seperti akses Wi-Fi, ruang nyaman, serta kegiatan yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga pengembangan diri dan keterampilan. Selain itu,
Ade juga menyoroti perlunya solusi penanganan banjir di sekitar masjid dengan konsep pembuatan kantong air guna menampung debit air sebelum dialirkan, sebagai langkah preventif ke depan. Dalam hal dukungan anggaran, ia mempersilakan pengurus yayasan untuk mengajukan proposal dana hibah, mengingat kini status masjid telah berbadan hukum yayasan, sehingga lebih akuntabel dalam pengelolaan bantuan. Usulan awal saya memang kita perlu buat kantong air ya, agar ada tempat air parkir beberapa jam sebelum dialirkan. Karena ketika kita buat sederas mungkin ataupun selebar mungkin saluran di sana, di sini mentok oleh Kali Cipinang, harusnya dari sana pasti nggak kebendung lagi, dia akan balik lagi. Makanya di dataran tinggi itu kita perlu buat kantung air dulu supaya bisa menampung air ketika debit terlalu besar. Pembimbing rohani termasuk marbot, kalau dia marbot yang ngajarin ngaji berarti kan dia bisa dimasukin ke situ sebenarnya. Dari dana hibah tadi? Enggak, dana insentif pembimbing rohani. Binroh itu? Iya. Untuk tahun ini binroh berapa? Ya kan cuma 630. Turun drastis dari 2000 ke 630. Makanya kita dorong buat ditambah lagi jumlah. 130? Se-Depok. Orang. Oh, 30 orang. Dengan jumlah berapa? Itu 630 orang. Besarannya 400.000 sebulan. 400.000. Ya itu yang dulu ya. Saya tahun ini sih sama. Cuma memang jumlahnya berkurang. Kita harapkan ditambah lagi. Nanti ke depan Ya kita dorong ke pemerintah kota agar ini ditambah lagi. Acara ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah, juga makan bersama untuk mempererat silaturahmi antar jamaah serta seluruh elemen masyarakat yang hadir. Dengan semangat baru melalui yayasan, Masjid Al-Mutakin diharapkan semakin berkembang sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pemberdayaan umat di wilayah Cimanggis dan sekitarnya. NPTV, Hilman melaporkan. Semoga amanah. Pak Jadi, justru ini tahun kali ini ditambahin AC, kalau kan dipasangnya di gede karena panas. Sebagai ketua yayasan Al-Mutakin, semoga kedepannya maju, lancar, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Saya nomor 1, karena ini ruangan belum ada AC-nya, nomor 1. Selanjutnya mungkin nggak perlu karpet yang besar, tapi yang playmat itu yang satuan boleh misalnya dikasih 50 biji gitu, jadi setiap harus pakai. Assalamualaikum. Halal Pak. Sebenarnya sih kalau program masjid itu kan udah biasa ya, ke ukhuwah Islamianya jalan. Itu kita tingkatkan nanti, paling yang diperbanyak nanti ada kajian-kajian Islam lah yang di ini kan. Begitu. Kalau termasuk nanti kalau bisa yang ngurusi masjid ini nanti anak remaja, kan kita mau nyari kaderisasi. Sekarang ini pengurusnya itu memang udah umur semuanya. Jadi kita upayakan supaya nanti kita juga nanti mau ini studi banding ke masjid-masjid yang memang sudah memberdayakan pemuda-pemuda itu seperti apa ininya nanti. Kita ambil contoh lah nanti ya. Jadi gini, pada saat kita dulu di sini mau bangun masjid, lahan sudah ada. Nah, kita mengajukan ke Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Syarat yang harus ada itu harus ada yayasan. Jadi pada tahun 1987 itu dibentuklah Yayasan Al-Mutakin. Pendirinya itu masih ada, yang tadi itu kan ada pendirinya masih ada Pak Edi Santoso sama Mas Rubadi, itu salah satu pendiri. Tapi kalau pengurus dari yayasan sendiri hampir semuanya sudah meninggal. Pembangunan, memang pengurusan DKM yang lalu itu kan merencanakan untuk bangun aula untuk serbaguna, tapi kan biayanya mahal. Itu tadi disebutkan oleh Pak Mutamin, itu anggaran untuk fondasi aja 1 miliar. Di kelanjutannya kita juga nanti akan, makanya gini, kenapa kita bikin yayasan supaya nanti pada saat kita minta ke lembaga-lembaga pemerintah itu lebih akuntabel dibandingkan dia ada DKM. Karena kan nanti kita juga aktenya kan sudah terbit ya, karena dia udah yayasan ya. Nah, itu nanti untuk pembimbing rohani, untuk penerima bantuan-bantuan dari pemerintah itu lebih mudahkan, karena kan nanti kan dia diperiksa ya.